Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang etika dan karyawan dalam ruang lingkup ketenagakerjaan. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Tri Supriyatno dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua Bella Indriawati Fauji, yang ketiga Fitri Anita Permatasari. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita akan membahas tentang norma dan etika fungsi SDM. Etika beberapa hak pekerja yang harus dipenuhi. 1. Hak atas pekerjaan merupakan hak karena dengan hak atas hidup. Kedua, hak atas upah yang adil, sehingga tidak ada diskriminatif dalam pemberian upah. Ciptakan hubungan pemburuan yang sukses, yaitu 1. Pembentukan komite karyawan dan manajemen. Kedua, membuat buku pegangan karyawan. Ketiga, sistem pengupahan yang profesional. Keempat, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kelima, menampung keluhan serta kritik dan saran dari karyawan. Dalam etika, whistleblowing berarti menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Whistleblowing dalam rangka bisnis yaitu melaporkan kesalahan yang dilakukan sebuah perusahaan kepada dunia luar seperti instansi pemerintah. Whistleblowing atau menuit peluit. Pertama, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kekurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Kedua, whistleblowing berkaitan dengan kecurangan yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain. Ketiga, whistleblowing dibedakan menjadi 2, yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Whistleblowing internal. Whistleblowing internal terjadi ketika seseorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan, kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Whistleblowing eksternal terjadi ketika seseorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, lalu membocorkan kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam whistleblowing. Yang pertama, kesalahan perusahaan harus besar. Yang kedua, pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Yang ketiga, pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain. Yang keempat, penyelesaian masalah internal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibawa keluar. Yang terakhir, yang kelima, harus ada kemungkinan real bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat dan sukses. Yang terakhir, saya akan membahas kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan antara lain, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Kewajiban memberikan gaji yang adil. Perusahaan tidak boleh menghentikan karyawan dengan semena-mena. Cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai etika dan karyawan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.